Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Kiki Wafelia. Di sini saya akan mereview salah satu jurnal yang diberikan oleh dosen kita. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih dan yang terhormat kepada Ibu Sulasri selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Ekonomi. Nah, tugas ketiga ini kita mereview jurnal ke-37 yang mana dengan judul The Effect of Education, Quality Income Growth, and Mortality Deadline, yang artinya efek kualitas pendidikan pada pertumbuhan pendapatan dan penurunan angka kematian. Dari pendahuluan review jurnal ini, ia menggambarkan bagaimana kualitas pendidikan pada pertumbuhan, pendapatan yang menurunkan angka kematian. Kualitas pendidikan tampaknya meningkatkan tingkat pendapatan yang berkapita melalui pergeseran tingkat fungsi produksi, melalui tingkat dampak tahunan, tambahan pendidikan, atau melalui tingkat laju kemajuan teknologi di suatu negara. Tingkat kematian melengkapi tingkat pendapatan sebagai indikator kesejahteraan nasional. Dan kami memperluas model panel untuk menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan meningkatkan tingkat penurunan angka kematian bayi. Dalam analisis pertumbuhan, kami menemukan dampak yang lebih kuat dari kualitas pendidikan dan tahun sekolah terbuka daripada ekonomi tertutup. Dari latar belakang penelitian ini, yaitu pekerja sebelumnya dalam sejumlah cara penting untuk menilai kembali pentingnya mutu pendidikan, menguji apakah kualitas pendidikan dapat beroperasi melalui tingkat output atau melalui tingkat kemajuan, melalui ukuran peningkatan output yang disebabkan oleh peningkatan, dan jumlah rata-rata pendidikan di suatu negara. Perbedaan pengembalian pasar tenaga di Amerika Serikat ini antara imigran dari negara yang berbeda adalah bagaimana dapat ditransfer pendidikan negara di suatu. Konteksnya ini adalah dari Amerika Serikat. Mungkin saja beberapa negara pendidik sistem mendapatkan kebiasaan dengan cara berpikir yang lebih memungkinkan mengarahkan pada kesuksesan. Di pasar tenaga kerja di Amerika Serikat ini tidak mencerminkan perbedaan kualitas ataupun produktivitas yang melekat. Dari latar belakang jurnal ini, saya menemukan dua menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hannes Heck and Kimco pada tahun 2000, ia menyatakan menggunakan prestasi siswa secara internasional menggunakan tes atau ESIT, matematika dan sains untuk mengukur kualitas pendidikan di suatu negara, mengkaitkan pertumbuhan pendapatan yang berkapita. Lalu yang kedua yaitu menurut Jamison, Lau, and Wong pada tahun 2005 yang memungkinkan heterogenitas dalam mempengaruhi negara untuk menilai kekuatan mekanisme alternatif di mana pendidikan berkualitas dapat mempengaruhi pendapatan itu sendiri. Hasil temuan adapun yaitu menunjukkan kuat hubungan antara kualitas pendidikan sebagaimana diukur ESIT atau di tes tadi dari hasil ekonominya itu sendiri. Dan Cousin menunjukkan bahwa ada alasan yang kuat untuk mempercayai ini adalah sebab dan akibatnya. Dan dari hasil temuan ini ada hal mode keseluruhan keterbukaan ekonomi atau disebut dengan open economy memiliki kekuatan yang mempengaruhi secara signifikan pada tingkat pertumbuhan. Nah, teman-teman bisa lihat dari lampiran A pada jurnal ini. Efek dari kedua nilai tes yang lebih tinggi dan tambah tahun pendidikan tampaknya jauh lebih besar di Indonesia yang terbuka daripada ekonomi tertutup. Meningkatnya peningkatan pendidikan dan kondisi kesehatan terbukti masih mungkin dari 10-15% dari pertumbuhan ekonomi di akhir abad ke-20. Tujuan dari penelitian ini yaitu adalah untuk melihat, mengetahui, dan memahami sejauh mana pengaruh kualitas pendidikan pada pertumbuhan pendapatan
dan penurunannya yang mengakibatkan angka kematian. Sampel dari penelitian ini yaitu diambil dari beberapa variabel memberikan hasil ekonomi yang dapat dari label input standar untuk lintas model pertumbuhan di negara. Nah, pertama yaitu dari populasinya 54 negara dengan Q-test yang tersedia dan 60 negara dengan EQBT tersedia. Lalu dari sampelnya dapat 62 negara di interval 10 tahun dari tahun 1960 sampai 2000. Kesimpulannya di sini, keterampilan kognitif sangat tergantung pada keterbukaan ekonomi. Ini mendukung gagasan untuk pendidikan dalam hal kualitas pendidikan, meningkatnya produktivitas yang signifikan dalam lingkungan ekonomi yang terbuka untuk luar perdagangan dan adanya pengaruh. Faktanya, analisis ini diambil secara harfiah, menunjukkan bahwa skor tes yang lebih tinggi juga dengan tingkat kemajuan teknis. Oke, yang lebih tingginya di ekonomi ini adanya setahun penuh dari sekolah dengan biaya 10 kali lipat. Mungkin peningkatan pendapatan ini mulai dari 5-7% atau penurunan AKB sebesar 13%. Sedangkan perhitungan ini hanya bisa residen sangat kasar dari pendahuluan, menunjukkan ada berbagai parameter yang wajar. Maka dari itu, saya menyarankan untuk memberikan cara yang tepat, masuk akal agar dampak dari ekonomi kesejahteraan investasi yang berkualitas dapat melebihi mereka yang meningkatkan jumlah rata-rata sekolah daripada biaya peningkatan tahun setiap sekolahnya. Saya Kiki Ofelia, saya ucapkan terima kasih, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dari review jurnal saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.